Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang apa bagian kita dan apa bagian Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, banyak sekali kasus-kasus pelepasan, terutama kasus titisan, kasus kena santet, selalu berkata, kenapa tidak bisa lepas-lepas? Ingat saudara, ada bagian Allah dan ada juga bagian kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Nah, Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Ayat 9 sampai dengan ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menerima dan menemukan padang rumput. Ayat 10 sudah baca? Alkitab mengatakan mencuri. Apa saudara? Pencuri datang untuk apa saudara? Mencuri. Apa yang dicuri setan dalam kehidupan kita? Perlu saudara tahu, yang dicuri setan dalam kehidupan kita adalah perhatian hidup kita. Apa saudara? Nah, kasus titisan, kalau kakek neneknya terlibat kuasa setan, atau bahkan jadi setan, nah, generasi dari kedua atau ketiga, biasanya generasi cucu atau cicit. Nah, kalau ilmu kuasa gelap itu belum sempat diturunkan, itu biasanya matinya susah sekali. Mati enggak, hidup enggak. Kalau orang Jawa namanya dianjang-anjang. Nah, meninggal belum sempat diturunkan. Maka kuasa gelap itu akan masuk ke generasi kedua atau ketiga yang wajahnya mirip. Dengan ciri sejak usia di bawah 5 tahun itu melihat setan. Melihat apa saudara? Melihat apa? Melihat apa? Melihat setan. Bahkan komunikasi dengan setan. Dan tandanya ada. Sejak bayi, setiap malam jam 12 malam, pet, nangis pasti. Berarti ada kasus titisan. Nah, itu bukan karunia Tuhan, itu kutukan. Nah, sering orang enggak tahu dikira itu talenta. Betul? 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 Padahal itu kutukan. Nah, itu nanti pada waktu kelahiran anak itu pasti akan banyak namanya musibah, bencana. Baik di dalam kampung maupun dalam keluarga itu. Nah, makanya pada waktu saya belum bertobat, ayah saya itu ada kutukannya. 8 kali kaya, 8 kali miskin, 8 kali penjara. 888. Kenapa? Ada kutukan itu. Nah, sering kita ada anak, bagaimana cara melepaskannya? Bagaimana cara nutupnya? Kan gitu, saudara. Nah, kadang orang berpikir bingung gimana cara nutupnya. Nah, perlu tahu bahwa kasus titisan, setan itu akan mencuri perhatian anak itu. Atau mencuri perhatian hidup kita. Kita doakan di dalam nama Yesus setan keluar. Ingat saudara, setan itu ada di mana-mana. Dia keluar dari tubuh kita. Tapi dia bisa komunikasi atau berbisik atau berusaha menjebak di alam bawah sadar. Yang disebut kekuatan batin atau yang disebut komunikasi batin atau yang disebut membuka aura, yang disebut dengan namanya itu tali batin, itu semua berhubungan dengan alam bawah sadar. Jelas? Makanya kalau orang itu cari nomor togel atau nomor buntut di kuburan, dapat nomornya melalui mimpi. Betul? Yang ngomong betul pernah nyari. Nah, dia akan menjebak supaya anak ini tercuri perhatiannya. Apa saudara? Supaya anak itu apa? Takut.
Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan roh kemerdekaan. Roh kepahlawanan. Roh kekuatan. Amin. Nah, bagian kita apa? Ingat, Alkitab berkata bangkit sebab terangmu sudah datang. Arti bangkit di sini adalah harus dari diri kita. Bagian kita adalah bangkit. Bagian Allah adalah menyatakan kuasa dan mujizat. Selama kita tidak bangkit, kita tidak akan bisa melihat terang itu datang. Kalau kita tidak bangkit, kita tidak akan lihat mujizat. Kalau kita tidak bangkit, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Omong sama sebelahnya, bangkit. Nah, jelas? Dia akan apa saudara? Mencuri perhatian apa saudara? Hidup kita. Ketakutan. Apa saudara? Apa saudara? Ketakutan. Makanya orang kalau anak di bawah usia 5 tahun, apalagi di bawah 3 tahun, nangis. Saudara. Nah kalau umur 5 tahun, udah mulai ngerti. Saudara. Atau di bawah usia 10 tahun, udah mulai ngerti. Dia harus bangkit. Menghadapi apa? Ketakutan itu. Karena roh itu akan menjebak. Terus menjebak. Supaya apa? Hidup kita tercuri perhatian kita. Jelas saudara? Jelas? Biasanya nanti setelah didoain di dalam nama Tuhan Yesus, nah setannya udah keluar dari tubuh. Tapi nanti dia akan berusaha mengajak komunikasi. Supaya apa? Bimbang. Kalau dia sudah lepas. Apa saudara? Supaya saudara? Supaya apa? Bimbang. Makanya kalau saudara, saya menghadapi kasus orang kerasukan saudara, begitu dia kerasukan, setannya udah keluar. Setan tuh akan berusaha meneror. Nerornya gimana? Dia masuk dalam tubuh enggak bisa. Karena kita disucikan dengan darah Yesus. Tapi ingat, dia bisa berbisik. Setan itu berbisik di dalam alam pikiran kita. Itu di alam bawah sadar. Ada zonanya di sini. Jelas? Jelas? Kenapa? Karena alam sadar manusia 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya yang disebut peperangan yang terbesar ada di otak kita. Nah itu ada di mana? Itu di alam bawah sadar. Orang kalau ngalamun itu alam apa? Bawah. Betul? Betul? Makanya orang ngalamun bisa kesurupan. Waktu dia ngalamun pikirannya entah kemana, ke alam bawah sadar, ini komunikasi roh setan masuk. Ada di apa? Nah, jelas? Yang kedua, ingat saudara. Bagian kita adalah bangkit. Bagian kita adalah bangkit. Bagian Allah yaitu memberi terang, memberi kuasa, memberi kekuatan. Tapi kita harus bangkit dulu. Nah, ketakutan dan kebimbangan bahwa engkau belum lepas. Buktinya engkau masih bisa ngelihat. Ingat, setan itu ada di mana-mana. Setan ini keluar, ganti setan yang baru. Betul? 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 Nah, kalau kita ini ngurusin setan, tidak bisa kerja, tidak bisa ke gereja. Lah kenapa? Setan di mana-mana. Sana setan, sini setan, sini setan, sini. Akhirnya dia jadi setan. Nah, ingat saudara. Dia mencuri perhatian hidup kita. Jumlah setan itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Alkitab berkata, berlaksa-laksa. Coba dihitung pakai kalkulatornya. 1 laksa dihitung ajalah 10.000. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. 10.000 kali 1.000, berapa? 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 1 juta. Betul? Betul? Setelah itu,
Berpuluh-puluh ribu laksa. 1 juta kali 10.000 berapa? 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 10 mil. Setelah itu ada lagi berlaksa-laksa. 10 miliar kali 10.000 berapa? Hitung sendiri. Triliun. Nah kalau kita ngurusin setan terus, setan ini sini datang nongol lagi. Setan ini nongol lagi. Kapan kelarnya? Betul? 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 Maka Alkitab berkata, jangan sampai tercuri perhatian hidup kita. Karena dia memberikan ketakutan, kebimbangan. Makanya kalau orang habis dilayani doa pelepasan, dia harus bangkit. Jangan terfokus ada di situ. Jelas? Jelas? Nah, karena habis dua dalam namanya setan keluar. Setan udah keluar. Ini setan udah keluar, dia pergi kemana enggak tahu dia. Karena kita tidak nyiapin properti rumah. Tetapi ingat, setan itu ada di mana-mana. Setan yang baru. Nah, berusaha komunikasi di alam bawah sadar. Jelas? Ingat, membuat apa? Takut dan apa? Bimbangan apa? Bimbang akan pertolongan Tuhan. Bimbang apa? Untuk menerima kuasa Tuhan. Bimbang apa? Bahwa dia belum lepas. Gitu. Nah, Yesus mati di salib berkata apa? Sudah selesai. Nah, itu akan diteror. Takut dan bingung. Nah, makanya kalau habis anak didoain pelepasan, anaknya bingung. Pak, kok masih bisa lihat? Nah, ingat saudara, setan itu bisa berbicara lewat apa? Alam bawah. Saya mau tanya, bisa enggak engkau menghilangkan alam bawah sadarmu? Bisa, mati. Betul? Kelar selesai. Betul? 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 Artinya selama kita hidup ini, pasti ada serangan setan. Tapi hidup kita jangan terfokus ke situ. Kalau saudara punya anak yang ada kasus titisan, nah itu difokuskan, dia ingin lihat terus, lama-lama jadi sarno, sarape keno. Jelas. Dan setelah itu kebimbangan dan dan yang ketiga, misalnya mencuri apa? Damai sejahtera. Supaya hidup kita tidak ada damai. Nah, jadi saudara, bagian kita itu adalah bangkit. Bagian Allah adalah kuasa. Ini harus ada kombinasi. Tidak bisa terpisah. Engkau ingin melihat mujizat tapi engkau tidak bangkit. Ya tidak bisa. Bartimeus saja bangkit. Betul? Yesus anak Daud. Ingat. Tetap dia bangkit. Nah, jadi ingat saudara. Kayak kasus santet tingkat menengah. Kalau santet tingkat menengah saudara. Yang dikirim adalah roh. Yang diserang adalah jiwa. Maka santet tingkat menengah itu sebenarnya dia santet yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena santet tanpa jejak. Dan yang diserang adalah kejiwaan alam bawah sadar seseorang. Misalnya dia takut kelabang, kelabang akan bermunculan. Dia takut kecoa, kecoa akan bermunculan. Dan mati pun keluar mulutnya kecoa. Dia takut ular, maka akan di rumahnya muncul ular semua. Dan kalau santet tingkat menengah itu cirinya ada, hewan-hewan mati mendadak. Apa saudara? Dan ada bunyi seperti depsas, kayak pasir menyebar. Kayak pasir apa saudara? Kayak pasir menyebar. Nah yang diserang apa? Jiwa. Yang diserang apa? Alam bawah sadar. Supaya apa? Dia takut. Takut apa? Ingat saudara, orang takut itu bisa kencing berdiri, betul? Dan orang takut bisa
beol sendiri. Betul? Betul? Dan orang takut bisa mati sendiri. Jantungnya stop. Betul? Mau bikin orang mati, kadang enggak perlu pakai senjata. Bikin takut, lama-lama mati sendiri. Betul? 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 Makanya setan itu jiwa kita. Takut. Maka Alkitab berkata apa? Jangan takut. Amin. Amin. Jadi kalau sampai tingkat menengah itu dikirim roh. Yang diserang apa? Sama kasus ini. Kasus titisan itu sama. Semua kasus okultisme itu sama. Yang diserang bawah sadar. Yang diserang apa? Kejiwaan. Kejiwaan berhubungan apa? Alam bawah sadar. Nah, makanya untuk mengalahkan kasus titisan sama kasus tingkat menengah itu gimana caranya? Lawan dengan iman. Iman itu adalah apa? Kekuatan untuk bertahan. Amin. Iman adalah apa? Kekuatan untuk melakukan apa yang di firman Tuhan. Iman membuat kita apa? Bertahan dan setia. Amin. Jadi ingat saudara, kalau saudara ada kasus titisan, kau harus tahu. Kalau tangkit menengah harus tahu. Yang di sana adalah alam bawah sadar. Hadapi dengan apa? Iman. Jangan takut. Kalau engkau tidak takut, cepat sembuh. Engkau bangkit, terang Tuhan datang. Amin. Tapi kalau engkau tidak bangkit, selesai dah. Jelas? Jelas? Bagian Tuhan itu ada. Bagian kita itu ada. Jelas? Jelas? Ingat. Karena sampai tingkat menengah ini, setelah saya bertobat, banyak kasus saya hadapi di Jakarta dan di Surabaya. Dia takut darah. Waktu buka keran air, keluar darah. Itu tingkat menengah. Yang diserang itu alam bawah sadar. Dan itu begitu lihat darah, orang lain lihat darah beneran. Darah. Karena apa yang ditakuti itu setan akan kasih. Bayangin darah. Makanya untuk menghadapi itu apa? Jangan sampai tercuri perhatian hidup kita. Ingat. Engkau tidak akan sanggup meladeni setan, memberi perhatian setan 24 jam. Karena kita perlu tidur, betul? 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 Ingat, jumlah setan itu triliun, betul? Ngitungnya aja kalkulator selesai, betul? 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 Diusir satu, muncul satu lagi, betul? Nah, yang penting itu kita mengusir setan itu keluar dari tubuh. Keluar dari rumah kita, supaya rumah kita ada benteng Tuhan, supaya setan tidak masuk rumah kita. Tapi kalau saudara jalan kemana-mana, mau menghadapi setan satu-satu seluruh dunia, aduh sampai engkau mati belum selesai. Dada. Kenapa Dada? Jumlahnya triliun, tidak? Betul? Gimana kita mau ngeladenin, betul? Makanya saudara, kasus pengusiran setan, itu adalah mengusir setan dalam tubuh seseorang atau rumah seseorang. Doa peperangan untuk menghancurkan kekuatan setan supaya tempat itu dipenuhi kuasa Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengejar setan. Di mana ada setan kita kejar. Itu sampai mati juga tidak selesai. Kenapa? Jumlahnya triliun. Betul? Mau ke hutan manapun ada. Betul? Lah kita ngusirnya piye? Betul enggak? Karena ingat, setan itu selama masih ada bumi ini belum kiamat, masih ada godaan. Setan itu ada. Makanya saya ini bersyukur sama Tuhan. Selama setan ada, saya ada kerjaan. Betul? Betul? Jadi ingat. Ingat, mengusir setan dalam nama Yesus, oke kita usir. Amin. Tapi kita jangan paranoid. Karena setan ingin supaya kita itu tercuri hidup kita, perhatian kita. Kita tidak melihat rencana Tuhan yang besar. Karena apa? Hidup kita tercuri semua. Betul? Betul? Sedikit setan, sedikit setan, sedikit setan. Ingat, saya juga okultisme. Sejak kecil saya mau okultisme. Saya tahu. Tapi saya tahu rahasia kelemahannya. Apa kelemahannya saudara? Ingat, jangan takut. Karena dia mencuri perhatian hidup kita. Jelas? Jelas? Dan dia apa? Membikin kita apa? Bimbang.
Gak usah banyak. Istri kita pun bisa dipakai setan loh. Betul? 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 Wah, capek. Udah capek kerja, udah butek. Aduh. Siapapun bisa dipakai setan. 12 murid Yesus. Ada satu yang dipakai setan, yaitu Yudas. Betul? Dan ada satu pula yang menghambat Yesus, yaitu siapa? Petrus. Betul? Artinya apa? Setan itu ada di mana-mana. Tapi kita punya pondasi iman. Jangan apa takut. Kedua, jangan apa? Bimbang. Jangan sampai kita bimbang, saya sudah lepas apa belum? Kok saya masih bisa lihat? Kok masih ada santet kanan kiri? Ingat saudara, jumlah setan itu triliun. Coba kau bayangkan, ngusir setan sehari 10 aja. Berapa tahun saudara? Jumlahnya berapa? Betul? 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 Saya kalau naik mobil di Bandung malam, dari Jakarta ke Bandung, itu ada tol namanya Cipularang, betul? Itu saya lihat, wah, di pinggir-pinggir jalan itu ada setan semua. Lihat, setiap kali lewat, lihat setan semua. Coba, kalau saya naik mobil, ngusir setan satu dari Jakarta sampai Bandung, nyampe nya kapan? Betul? 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 Saya lihat semuanya. Apa yang saya lakukan? Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus lindungi mobil ini, bentengi dengan api Roh Kudus. Sopirnya saya doain dalam nama Yesus, jalan. Kanan kiri ada setan, saya lihat semua. Jalan. Nah, kalau misalnya setiap kali ada setan di situ, saya berhenti. Ada setan di situ berhenti. Ada setan itu berhenti. Kira-kira bisa nyampe enggak Bandung 4 jam? Betul? Karena jumlah setan itu banyak. Betul? Yang penting keluar dari tubuh kita, keluar dari rumah kita, keluar dari hidup kita. Nah, kalau doa peperangan untuk menghancurkan kekuatan setan di satu kota, supaya kuasa Tuhan turun, banyak yang bertobat. Oke. Tapi jangan di mana-mana, setan. Aduh, kalau sudah ngeladeni setan, sampai mati belum selesai. Karena apa? Dia ada sampai kiamat. Betul? Jelas? 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 Jangan sampai kita apa? Udah bimbang. Karena apa? Dia waktu diusir, dia akan masuk ke tempat yang lain. Kalau tidak tempat lain, dia cari yang lain. Betul? Dan ingat, dia akan berusaha komunikasi dengan apa? Makanya kalau menghadapi santet tingkat menengah dan kasus titisan, ingat ya, kasus titisan. Jangan hiraukan. Ada bisikan apa, suara apa, ini jangan hiraukan. Saudara, misalnya ya, setiap kita dengar fitnah orang, kita datangi, kita maki-maki orang itu. Ini selesai, itu lagi. Itu selesai, ini lagi. Lah kapan hidup kita ngurusin itu, betul enggak? Betul? 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 Ingat, orang yang suka memfitnah, itu pasti orang yang tidak ada kerjaan. Betul enggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Kenapa tidak ada kerjaan? Ingat, kalau kayak saya, bagaimana ngurusin orang yang recokin orang? Pertama, Sabtu Minggu khotbah. Kayak saya sama Pak Gilbert. Ini 2 minggu, istirahat di rumah hanya 3-4 hari balik lagi pelayanan di Malaysia. Kira-kira sudah hampir 3 minggu. Saya hampir 3 minggu. Kira-kira masih bisa enggak ngurusin orang mitnah?
atau gosipin orang. Bisa enggak? Nggak bisa. Buru-buru gosipin, habis khotbah udah langsung ngantuk tidur. Betul enggak? Betul? Nah, orang yang suka gosipin fitnah itu, ingat. Nah, setan itu kenapa dia ada kerjaan terus? Untuk fitnah orang, untuk teror orang. Karena dia enggak ada kerjaan. Coba dia ada kerjaan, pasti enggak akan goda. Betul enggak? Kan enggak ada kerjaan, dia goda. Betul? Nah, jadi ingat, setan bisa menghancurkan hidup kita apa? Kebim, dan apa lagi? Dan mencuri damai. Jadi kalau sudah supaya hidup damai sejahtera, pokoknya ada suara apapun, jangan hiraukan. Penting kau maju aja. Amin. Kedua, membunuh. Apa saudara? Setan itu membunuh apa? Semangat kita. Setan paling tidak suka kalau saudara itu maju. Ingat, kalau orang kedugem, orang berzina, itu tidak digoda setan, malah didukung setan. Betul? Tidak dihambat, tapi didukung. Nah, jadi ingat saudara. Nah, kalau orang berzina, kumpul kebo apa itu, setan tidak akan menghambat, malah didukung, di spot. Jadi ingat saudara, membunuh apa? Semangat. Orang kalau ngirim kuasa gelap ilmu seperti ini, untuk supaya bikin perawan tua, perjaka tua. Setiap kali mau nikah, batal. Setiap kali mau nikah, batal. Ingat saudara, kenapa bisa demikian? Karena roh itu menghantui. Memberi dia apa? Ketakutan. Memberi apa? Kebim. Memberi apa? Ketakutan dan mencuri damai saja. Lama-lama apa enggak? Nikah. Sadar. Saudara, kalau kita itu mau menikah, sungguh-sungguh, kadang ada waktunya lah, cincai-cincai sedikit-sedikit lah, betul? Saya pernah, ini pengalaman perhatian, ya, ada seorang ibu, dia orang kaya. Nah anaknya itu, wajahnya sama Glenn aja, tampan Glenn. Ya, kalau Glenn nilai 7, dia nilai 5. Ibu ini ingin anaknya menikah yang satu level. Nah anaknya dia itu sudah 30 lebih. Satu levelnya gimana? Cuantik, pintar, kaya raya. Dalam hati saya, kalau cantik, kaya raya, pintar, ngapain pilih anak lo? Betul? 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 Kalau cantik, pintar, kaya raya, itu umur 25 tahun, udah stok habis. Betul enggak? Yang ada itu apa? Yang terlalu banyak milih-milih, di atas usia 30 tahun, cantik tapi di atas 30 tahun. Ya udahlah, ada waktunya tuh cincai-cincai sedikit lah. Manusia tidak sempurna, betul? Dia mintanya harus ini, harus ini, harus ini. Aduh loh Bu. Ya, ibaratnya bila perlu anak itu tidak bisa kentut sekalian mati lah Bu. Tidak bisa. Memang dalam hidup ini kita kadang tidak boleh harus menuntut seseorang untuk sempurna. Betul? Yang penting kita hidup kita diubah. Amin. Tidak bisa nuntut orang kita. Nah, siapa yang setuju? Angkat tangan. Iya. Mau bapak-bapak lah, ada cincai-cincai sedikit lah. Sampai saya ngomong ini, udahlah, ada cincai. Terus saya punya teman ngomong, kaca lu mah. Coba kamu punya kaca, anak lu ngaca dulu. Lah, udahlah, janganlah. Cincai sedikit lah, gitu. Nah, jadi ingat saudara, membunuh apa? Semangat kita. Semangat kita melayani Tuhan. Semangat kita untuk mengalahkan setan. Semangat kita untuk maju dalam Tuhan. Semangat kita untuk sembuh. Semangat kita untuk apa? Lepas. Jelas? Jelas? Makanya setan itu mencengkram supaya kita tidak bisa lepas. Jadi ingat saudara, mulai hari ini yang ada kasus titisan,
atau santet tingkat menengah, engkau harus tahu kuncinya ini. Apa kuncinya? Ingat saudara, hadapi dengan dan yang kedua, jangan tercuri perhatian hidup saudara ke setan. Kalau saudara kecuri terus, ingat saudara. Ingat setan itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Baru dia dihukum dibuang ke neraka. Betul? Mati abadi. Disiksa selama-lamanya. Tapi setan untuk mati. Tidak bisa. Dia ke neraka itu binasa. Kematian abadi. Nah, orang yang tidak dalam Tuhan itu kematian abadi. Jadi saudara, mulai hari ini harus mengerti bahwa setan tidak bisa apa? Mati. Dibuang ke neraka. Orang-orang yang ikut setan, pengikutnya mati. Jadi saudara ingat, kalau saudara menghadapi titisan, santet tingkat menengah, jangan sampai dibikin apa? Bim. Jangan sampai dibunuh apa? Semang. Yang kedua, dibunuh apa? Harapan. Harapan untuk apa? Untuk lepas. Harapan apa? Bebas dari belenggu kutuk. Harapan apa? Rumah tangga dipulihkan. Amin. Harapan apa? Anak bertobat. Harapan untuk apa? Untuk diberi damai sejahtera di keluarga. Ingat saudara, setan akan membunuh harapan saudara. Setan berusaha membunuh apa? Semangat hidup. Ingat saudara, saya punya ayah, saya masih ingat. Dia 69 tahun masih kerja. Sampai dia meninggal. Dia ngomong sama saya, kalau saya tidak kerja, edan. Saudara kasih tahu, kalau saudara usia 60-70, saya sarankan ada kegiatan. Minimal ada kerjaan dikit-dikit lah untuk ada hiburan, betul? Ada mainan, betul? Betul? Hidup kita ini kadang harus ada mainan, saudara. Anak-anak aja perlu mainan, kakek-kakek perlu mainan juga, betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat kakek-kakek harus ada mainan. Ngomong sebelahnya, ingat lu harus punya mainan. Kalau tidak ada mainan, artinya tidak ada kesibukan. Yang direcokin itu nanti menantu, betul? 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 Ingat saudara. Ingat saudara. Makanya itu menghadapi santet tingkat menengah atau titisan, seseorang itu diberi kesibukan. Supaya dia itu tidak terfokus ke situ. Kayak orang, dia sejak kecil ngelihat setan. Setelah itu malah dia apakan? Dikasih kamar sendiri. Setelah itu jalan sendiri. Komunikasi orang tua juga jarang. Ingat, ibaratnya api dikasih bensin, betul? Akhirnya apa? Bicara sendiri, betul? Bicara marah, akhirnya apa? Gila, betul? Jadi apa? Kasih kesibukan. Makanya untuk taktik teknik pelepasan, seseorang itu diberi apa? Kesibukan. Setelah dia itu dilepaskan setannya keluar, dikasih kesibukan supaya tidak ngeladeni setan itu terus, betul? Betul? Coba saudara, kalau kakek-kakek, ingat, saya itu kita semua pasti nanti akan menuju ke sana. Betul? Makanya saya ini ngomong sama istri saya. Anak-anak sekarang ini saya umur 45. Makanya saya harus siapkan mainan saya. Yaitu kebun. Supaya apa? Supaya tidak ngerecokin menantu nanti. Betul enggak? Betul? Betul? Walaupun itu menghasilkan atau tidak menghasilkan, penting ada kesibukan. Papa saya juga gitu. Papa saya, "Pah, mbok berhenti anu plastik, ora iso aku." Ndak bisa. Aku mati. Pokoknya aku mau kerja. Jadi dia itu ya
Dia sukanya itu motor. Sama ngangkati plastik. Dia paling seneng ngangkat plastik. Ya udah, kelilingan plastik, ngasih ke simbok-simbok, jualan, ngobrol-ngobrol gitu. Seneng dia. Ya sudahlah. Enggak usah banyak-banyak. Saya punya mama. Makanya semangat itu penting, saudara. Terutama kakek-kakek, nenek-nenek. Itu harus siap-siap dah. Harus ada mainan semua. Saya punya mama. Hobinya aneh. Hobinya itu bangun rumah. Bangun rumah. Pokoknya kalau dia udah kumpul tukang-tukang, ada semangat dia. Wah, merasa diperlukan. Wah, bikin pondasi, bikin palang, bikin ini. Saya sebagai anak harus berbakti ke orang tua. Betul? Nah, caranya gimana? Mama saya ini suka bangun rumah. Aduh, gimana? Akhirnya saya ada ide. Tuhan kasih jalan. Saya diberkati Tuhan berapa tanah. Tak suruh bangun terus sampai 15 tahun. Sampai sekarang, Daud, kapan lagi mau tak bangun gitu. Wah, ingat karena apa? Ingat saudara, seorang nenek, seorang kakek, atau seorang ibu, seorang ayah, dia tidak perlu banyak dikasih uang sama anak, kadang tidak perlu. Yang penting ada perhatian, betul? Betul? Dan merasa masih diperlukan. Benar saudara, kita semua akan seperti itu. Makanya saya tahu, waduh, saya lihat mama saya ini, wah, saya harus punya mainan gitu lah. Jadi saudara yang usia 45 tahun ke atas, harus siap-siap punya apa? Kalau enggak, yang kasihan itu menantu. Setiap hari datang ke menantu, harus gini, harus gini. Akhirnya menantu ngomong, yang nikah sama kamu itu kamu atau orang tuamu? Betul? 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 Saya bangun rumah itu 15 tahun. Itu sudah berapa rumah. Suatu kali, Daud, nambah tukang lagi ya. Jangan! Cepat selesai nanti, betul gak? Jadi tukangnya banyak-banyak, 4 atau 5, udah cukup, udah. Kan saya budget satu rumah 2 tahun, kan gitu dah. Nah kalau tukangnya 1 atau 2 kan dia tik 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 tik, nah dia ngeliat gini, ding 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 ding, terus udah, betul? Lah kalau tukangnya banyak, waduh bingung mau dibangun di mana? Ya ingat saudara, makanya saudara kalau ada kasus titisan, anak kena titisan. Anak terus apa? Dikasih apa? Nah kesibukannya apa? Les matematika, les bahasa Inggris. Jangan anak ini sampai bengong, terpengaruh koneksi dengan alam roh, dengan alam bawah sadar. Begitu koneksi, jadi lagi. Harus diputusin di situ. Dan diberikan semangat. Sudah lepas. Karena setan itu membunuh apa? Harapan. Semangat. Nah, kalau pahlawan semangatnya udah patah, selesai. Betul? Dalam hidup kita, semangat kita patah, selesai. Betul? Makanya setan bisa membunuh apa? Semangat dan apa saudara? Harapan. Dan yang ketiga, untuk kasus pelepasan ini, saudara ngasih apa? Amin. Amin. Siapa sekarang mau nyiapin kesibukan? Angkat tangan. Ya, bikin kesibukan saudara. Jelas? Jelas? Nah, ingat adalah manusia diciptakan Tuhan itu bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung tetap berdetak. Betul? Artinya kita diciptakan Tuhan itu memang disetel untuk gerak. Makanya saudara itu harus gerak. Makanya saya ini kalau khotbah kan jalan. Sekalian apa? Olahraga. Betul? Betul? Olahraga. Betul? Coba. Kalau orang tidak gerak. Karena kita ini sudah dikondisikan, diciptakan Tuhan, disetel untuk bergerak. Darah kita aja bergerak. Jantung kita aja bergerak. Otak aja kita bergerak. Betul?
ada apa? Aktif, sirkulasi. Otak juga aktif. Nah, kalau saudara tidak aktif, hanya makan, tidur, modar, mati. Mati, betul? 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 Coba, zaman sekarang, orang itu bingung untuk jadi kurus, betul? Betul? Inginnya langsing. Nah, karena apa? Banyak yang langsung, betul enggak? Betul? Zaman kita dulu 20 tahun lebih, kita ingin punya anak gemuk-gemuk, betul? Betul? Bila perlu kasih susu, kasih ini, supaya apa? Lembu-lembu, betul? Sekarang udah beda. Orang gemuk itu enggak sehat, betul enggak? Sekarang kita malah bingung kalau anaknya gemuk, overweight, overdosis, waduh gawat ini, betul enggak? Bingung kan untuk kurus, betul? Saya kasih tahu. Tuhan ciptakan manusia itu untuk gerak. Artinya aktif. Makanya yang melayani Tuhan harus bergerak aktif. Jelas? Harus apa? Bergerak apa? Aktif. Kalau engkau tidak bergerak aktif, ingat, selesai. Kita tidur pun jantung bergerak. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, Pak Daud, masanya Pak Daud itu sudah selesai. 3-4 tahun lagi sudah selesai. Nanti ganti generasi berikutnya. Saya ngomong sama dia, salah kamu ngomong. Walaupun hamba Tuhan pun ngomong bisa salah. Salah kamu ngomong. Kita dikatakan selesai kalau kita sudah mati. Betul? Betul? Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, kita itu harus jadi berkat. Amin. Ingat, membunuh apa? Membunuh apa? Harapan. Jadi saudara, kalau harapan sudah patah, harapan sudah hilang, harapan sudah hancur, selesai. Karena dasar dari iman adalah harapan. Saudara, suami istri tidak punya anak. Harapannya apa? Ada. Hidup untuk Tuhan. Betul? Betul? Yaitu apa? Fokus melayani. Ada ingat. Coba, kalau suami istri tidak punya anak. Tidak ada harapan, tidak ada kesibukan. Di rumah berdua gini terus. Lama-lama masuk rumah sakit gila, betul? Betul? Tidak ada harapan, betul? Makanya saya tuh melihat sendiri. Ada seorang ibu, sama suami istri, kaya raya. Punya anak laki satu-satunya. Makanya saudara, kadang dalam hidup kita, harus kita punya harapan. Harapan dia berlebihan sama anaknya. Nanti anaknya disiapin pabrik, siapin ini. Semua harapan. Nanti masa tua yang melihara anak ini. Nanti hidup kita kan gini. Karena marga kan ini. Harapan. Tiba-tiba anak itu mati. Anak itu mati. Begitu anak mati. Ibu ini kan jadi orang gila. Anaknya yang mati ini kan dikremasi, dibakar. Dia ikut di peti mati, mau ikut dikremasi. Bayangin dong. Kan harapannya dia situ. Saya ngomong, ibu salah. Salah. Kalau engkau tidak punya anak, engkau masih ada harapan. Apa harapanmu? Jangan engkau dibisikin setan untuk mematahkan, membunuh harapan itu. Membunuh semangat, jelas? Saya ngomong sama dia, ingat, ada harapannya. Nolong banyak orang jadi berkat. Betul? Betul? Langsung tak kasih ke panti asuhan, ke ini, gini. Dan sekarang kalau enggak tak kasih kesibukan. Di rumah berdua sama suami istri, hanya mikir anak laki yang udah mati. Gila loh.
Makanya kalau saudara menghadapi santet tingkat menengah sama menghadapi kasus titisan, harus dikasih apa? Kasih. Kalau itu anak, kasih les. Kalau anak, kasih disiplin. Bersih-bersih rumah, bersih ini, supaya ada kesibukan. Supaya dia itu tidak terfokus ke sana. Supaya tidak ada connect ke alam bawah. Dan dikasih tahu jumlah setan itu 1 triliun lebih. Betul? Gimana mau ngurusinya? Betul? Betul? Penting setan itu tidak ada dalam tubuh kita, tidak ada di rumah kita, dan hidup kita dirubah, diberkati Tuhan. Dan kalau doa peperangan, untuk mengusir setan, menghancurkan setan satu kota, supaya kuasa Tuhan turun. Itu untuk mematahkan kuasa setan. Supaya kota itu banyak bertobat. Amin. Nah, jadi ingat, setan itu memang ada. Jangan memandang setan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, biasa saja. Jadi mulai hari ini, ingat, iman adalah kekuatan untuk kita bertahan. Dan iman bukan ketakutan. Nah, besok Senin jam berapa kan? Jam 7, baru bahas tentang kutukan. Tentang apa? Jadi mulai hari ini saudara ingat, yang anak-anaknya ada kasus titisan, kasih tahu. Kasih ingat, jangan sampai tercuri, fokus. Putuskan di situ, pasti sembuh. Tapi kalau anak itu malah disuruh gini, oh jadi tambah parah. Jelas, harus diputuskan. Mari kita bangkit berdiri.